bagaimanakah orang-orang kafir atau orang-orang munafik setelah dihisab? Apakah mereka semua akan langsung masuk ke neraka ataukah ke surga? Hukmul kafiri awil munafiki ba'dal hisabi duhulun nari khalidan fiha. Dan hukumnya orang-orang kafir atau orang-orang munafik setelah dihisab maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya. Jadi kalau ada orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mati dalam kekafirannya, dalam kemunafikannya, maka akan langsung masuk ke dalam neraka. Kecuali kalau mereka sebelum meninggal itu bisa masuk Islam. Kalau orang-orang kafir bisa masuk Islam kemudian jadi orang yang beriman. Atau bagi orang-orang yang munafik sebelum meninggal sempat bertaubat kemudian menjadi orang yang beriman, maka bisa masuk ke dalam surga. Adapun keterangan atau dalil yang mengatakan bahwa orang-orang kafir atau orang-orang munafik setelah dihisab akan masuk ke neraka, ya banyak. Di antaranya dalam Al-Quran telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wadallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, juga kepada orang-orang kafir, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yang demikian ini cukuplah bagi mereka dan bagi mereka semua, dan Allah melaknati mereka semua, dan bagi mereka semua azab yang kekal. Jadi kalau ada orang-orang yang meninggal masih dalam kekafirannya, dalam kemunafikannya, maka mereka setelah dihisab naik sirat akan langsung jatuh dan masuk dalam neraka. Lalu bagaimana hukumnya orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman juga taat kepada Allah setelah dihisab? Hukmul mu'minit ta'i'i ba'dal hisabi duhulul jannati khalidan abada. Jadi orang-orang mukmin yang taat, maksudnya itu mukmin yang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu setelah dihisab naik ke sirat, kemudian akan langsung sampai ke surga dan kekal selama-lamanya. Ini jadi kebalikan dengan yang tadi. Kalau tadi langsung masuk ke neraka selama-lamanya, kalau seorang mukmin yang taat akan langsung masuk surga selama-lamanya. Hal yang demikian juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah keuntungan yang sangat besar. Jadi kalau ada di antara kita yang bisa menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman dan taat kepada Allah, artinya setiap perintah dikerjakan, setiap larangan ditinggal,
maka nanti setelah dihisab kemudian naik sirat, maka akan langsung sampai ke surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana hukumnya atau bagaimana keadaannya orang mukmin yang bermaksiat, orang mukmin yang mati dalam keadaan masih mempunyai dosa? Hukmul mu'mini ba'dal hisabi in ghafarallahu lahu ayat khulal jannata min awalil amri khalidan fiha abadan. Keadaan seorang mukmin setelah dihisab, ini mukmin tapi punya dosa, orang beriman tapi punya dosa. Bagaimana nasibnya nanti setelah dihisab? Maka jika Allah mengampuni dosa-dosanya, maka orang-orang mukmin yang berdosa ini akan bisa masuk ke dalam surga dari pertama. Jadi nggak mampir ke neraka, langsung masuk ke surga selama-lamanya. Ini seperti kelasnya seperti yang tadi, orang mukmin yang taat. Jadi walaupun kita ini seorang mukmin yang punya banyak dosa, tapi kalau misalnya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita bisa masuk ke surga langsung setelah dihisab, naik sirat langsung masuk surga selama-lamanya di dalam surga. Bisa itu kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu Maha Pengampun, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah juga menyiksa kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi walaupun kita ini banyak dosa, kalau kita ini orang-orang yang beriman dan mati masih dalam keadaan mempunyai dosa, atau mungkin ada yang sempat bertaubat, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita bisa masuk ke dalam surga langsung dan selama-lamanya di dalam surga. Artinya setelah dihisab, naik sirat, maka langsung masuk ke dalam surga, sebagaimana keadaan orang-orang mukmin yang taat tadi. Wa illam yaghfir lahu ayu'adziba finnar muddatan ngalam dari dambi. Dan tetapinya kalau Allah tidak mau atau belum mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan masuk ke dalam neraka dan disiksa selama atau berat yang sisa itu sekedar atau kira-kira seberat atau selama kita mempunyai dosa. Jadi kalau misalnya dosa kita sedikit, mungkin kita mampirnya ke neraka sedikit, sebentar. Kalau misalnya dosa kita banyak, mungkin kita disiksa agak berat, juga agak lama dan nerakanya. Tapi kalau kita ini seorang yang mumin, maksudnya orang yang beriman, walaupun sudah masuk ke dalam neraka, seberapa pun lamanya, insya Allah kita masih akan bisa keluar dan masuk ke dalam surga. Nah, jadi bagaimanapun nanti kita, walaupun mungkin karena banyaknya dosa, mungkin masuk neraka, mungkin lama, yang dibakar, yang direbus, yang dibodem, yang dicambuk, tapi kalau masih mati dalam keadaan membawa iman, masih punya iman, maka kita masih akan bisa keluar dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga dan masuk ke surga selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan, summa yakhruju minha wa yadkhulul jannata khalidan fiha abada.
kemudian akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Hal yang demikian ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari naro, summa yaqulu Allahu ta'ala akhriju man kana fi qalbi misqalu habatin min khardali min iman. Al-hadis rawahul Bukhari. Ketika penghuni surga masuklah ke dalam surga, begitu juga penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka kemudian Allah berfirman, keluarkanlah mereka semua, keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji sawi sekalipun. Nah, jadi walaupun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman itu punya banyak dosa, kalau masih punya iman, walaupun sudah mampir ke dalam neraka, mungkin lama, mungkin siksanya berat, tapi masih ada kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi pengajian kali ini kita membahas 3 permasalahan. Yang pertama tadi, bagaimana keadaan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mati dalam kekafirannya, dalam kemunafikannya setelah dihisab. Jawabnya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang mukmin setelah dihisab? Jawabnya adalah orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka akan langsung masuk ke surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, pertanyaan kita yang ketiga, bagaimana kalau orang-orang mukmin tadi mati dalam keadaan belum bertaubat, artinya masih punya dosa? Jawabnya adalah, kalau Allah mengampuni dosa-dosanya, maka orang mukmin yang berdosa tadi akan bisa seperti orang mukmin yang taat. Jadi setelah dihisab langsung naik sirat, langsung sampai ke surga. Tapi kalau Allah belum mengampuninya, maka orang-orang mukmin yang berdosa tadi akan masuk ke dalam neraka, disiksa, diazab seberat atau selama, ya tergantung besar kecilnya, banyak sedikitnya dosanya. Kalau dosanya sedikit mungkin sebentar, dosanya agak berat mungkin agak lama, dosanya berat sekali ya mungkin lama di neraka. Tapi kalau misalnya orang mukmin yang berdosa tadi punya keimanan walaupun sebesar biji sawi sekalipun, masih ada harapan untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun mungkin kita bukan termasuk orang-orang mukmin yang taat 100%, mungkin kita adalah termasuk orang-orang mukmin yang punya dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita setelah hisab nanti naik sirat bisa langsung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.